she's crazy and her life's a mystery. Oh, but love grows where my rosemary goes, and nobody knows like me. There's something about her head on her mind. It's a feeling that's fine, and I just gotta say, hey, she's really got a magic spell, and it's working so well that I can't get away. Ada mau keluar? Iya, ayo. Ayo masuk. Ini yang anu, belum sudah. Sudah Mika? Belum. Ya, ada tugasnya apa atur toh? Iya kak. Ada, itu hari yang 4 makasih di kelas. Tugas apa? Matematika bab transformasi fungsi kayaknya. Oh, yang video? Iya. Oh. Wih, itu anaknya. Kena. Wih. Nggak sampai. Oke. Dari mana datangnya cinta? Jaga weh. Cinta ayah. Oke. Ada kan tugas yang mau mater ke Iya. Tugas video itu Kira-kira anak sama Bahan masuk kah? masuk ke anak sama bahan ada nggak izin di GP lihat Ben enggak ada. Ya izin saja tunggu info nanti. katanya Dia 2 izin, satu sakit, satu ada acara keluarga. itu grafik tak grafik kalkulator dikasih tumbuh X dan tumbuh Y dan terus dikuadratkan. Wih, 2 orang dari mana aku kemarin? Dokter Jumat. Ada cara keluarga tuh saya. Tahu? Saya sakit. Iya, astaga, ada tugas video matematika. Oh iya kak, minta paling bahas di kelas. Iya, ada jalan ke sana. Suci, kok kedatangan dia? Sama ada Sana, saudara kak. Wih, apa? Meanwhile, At the starting of the week, at Summit Talks, you'll hear them speak. It's only Monday. Leaders start to frown. It's sword and gun day. Wih, ada nih Ajeng, ayo bahas nih tugas video kami. Ayo dari kamu sini. Farhan, dari ke situ.
Ya, materi ini. Transformasi fungsi materi terserah. Apa itu transformasi fungsi, Weh? Tahu aja mungkin. Tahu aja. Iya. Aku tahu. Transformasi fungsi itu adalah perubahan pada fungsi yang sudah ada untuk memperbarui fungsi baru dengan memodifikasi posisi, bentuk, dan orientasi grafiknya. Oh, gitu. Saatnya istirahat. Ya istirahatnya orang. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah satu SMA. Hei, kenapa gue dibawa dulu nih? Kotor, berdiri. Telepon dulu Pak Ranjen, kita suruh bawa buku ke sini. Kalau dari kantin. Cut me dulu. Cut me dulu. 3. Lamanya di belakang. Apa hari tuh nanti kita mau masuk. Halo Farhan. Makanan kau di belakang. Mau minta tolong ambil buku cetaknya di kelas, baru bawa ke sini. Mau dipakai belajar. Oh, oke. Kasih. Lanjut. Kasih ya. Apa materi subbab ini kak? Oh, yang itu dilatasi, yang suruh pelajar dilatasi, rotasi ya, translasi, refleksi sama penggabungan. Siapa ambil materi dilatasi kak? Saya. Apa itu? Betul cinta. Jadi, dilatasi adalah transformasi pengubahan ukuran, memperbesar atau memperkecil. Jika sebuah grafik fungsi dilatasikan, maka persamaan fungsi tersebut akan berubah. Untuk mendapatkan persamaan hasil dilatasi, kita dapat mengambil sebuah titik pada sebuah grafik untuk mendapatkan aturan umumnya. Jadi begitu guys, yang disebut dengan dilatasi. Itu yang intinya itu pengubahan ukuran, memperbesar atau memperkecil. Jadi tuh guys, ada di sini contoh grafik dari dilatasi itu ya. Sini mau lihat sini mau sabar. Ya ini guys, ini contoh dari grafik dilatasi. Jadi mengerti muka sekarang tuh apa yang dimaksud dengan dilatasi? Mengerti makana? Farhan, Ajeng. Ini jam berapa terlambat? Ya, Kenapa bisa cerita?
akan menjelaskan contoh soal komposisi transformasi fungsi. Diketahui fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan S kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Jika hasil petanya adalah Gx, tentukan hasil peta karena pergeseran 2 satuan ke kanan sejajar sumbu X atau horizontal. Dilanjutkan penggeseran 3 satuan ke atas sejajar sumbu Y atau vertikal. Kemudian dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0. Jadi untuk menyelesaikan suatu soal kita tulis dulu diketahui. Jadi diketahui fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Kita turunkan dari soal. Kemudian kita tulis ditandakan. Jadi yang ditanyakan adalah translasi dengan pergeseran 2 satuan ke kanan sejajar sumbu X, dilanjutkan penggeseran 3 satuan ke atas sejajar sumbu Y. Jadi translasi A dan B nya adalah 2 dan 3, di mana A itu sejajar sumbu kanan atau horizontal dan B nya adalah sejajar sumbu Y atau vertikal. Kemudian pada soal ditanyakan dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0. Jadi pertanyaan selanjutnya itu kemudian dilanjutkan dilatasi faktor skala 3 dengan pusat 0,0. Kemudian kita akan menyelesaikan pertanyaannya. Jadi untuk menyelesaikan pertanyaannya kita ingat dulu bagaimana sih rumus translasi itu. Jadi kita ingat rumusnya itu. Jadi rumusnya itu Gx sama dengan F dari X kurang A ditambah B. Jadi untuk menyelesaikan soalnya yaitu kita tulis yang diketahui. Jadi soalnya itu X kuadrat ditambah 4x dikurang 12. Kita tinggal substitusikan sesuai rumus atau masukkan sesuai rumus. Jadi X variabel X nya kita kurang A, kemudian yang 4 dikali X kurang A juga, kemudian kurang 12, kemudian kita turunkan tambah B. Selanjutnya kita substitusi nilai A dan nilai B. Setelah kita substitusi X kita kurang 2, X kita kurang 2 juga, dan B nya kita substitusi menjadi 3. Sekarang kita selesaikan soalnya. Kita selesaikan persamaan berikut. X kita kuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian 2 dikali min 2 dikali X menjadi min 4X. Kemudian min 2 dikuadratkan menjadi plus 4. Kemudian 4 dikali X menjadi 4X, 4 dikali min 2 menjadi min 8, dan min 12 ditambah 3 menjadi min 9. Nah, kemudian seperti X kuadrat, karena tidak ada pasangannya kita turunkan. Kemudian yang angkanya kompak seperti min 4X dijumlahkan dengan 4X, kita tinggal coret. Kemudian plus 4 ditambah min 8 ditambah min 9 menjadi min 13. Jadi Gx nya yaitu X kuadrat dikurang 13.
Kemudian kita disuruh untuk mendilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0. Jadi kita ingat dulu rumus dari dilatasi itu. Nah, ketika diketahui dengan pusat 0,0 dengan skala 3, rumusnya itu jadi rumus dari dilatasi itu Gx sama dengan K dikali F dan dari X per K. Kemudian kita lanjutkan penyelesaian dari yang Gx tadi. Jadi kita misalkan tadi aksen 1, kita substitusi persamaan yang didapatkan dari translasi tadi. Nah, kita substitusi lagi serumus. K-nya kita masukkan 3. Sesuai rumus X per 3 dikuadratkan. Nah, kita cari lagi kuadrat dari X per 3 dikurang 13 dikali 3. Jadi X kita kuadratkan menjadi X kuadrat, 3 kita kuadratkan menjadi 9 dikurang 13. Sekarang kita kali. Kita kali 3 dengan X kuadrat, 3 dikali min 13. Kemudian kita tinggal kali tadi 3 dikali X kuadrat menjadi 3 dikali X kuadrat per 9 menjadi 3 per 9 X kuadrat, 3 dikali min 13 menjadi 3 menjadi min 39. Kemudian 3 per 9 kita bisa sederhanakan menjadi jadi ketika kita menyederhanakan 3 per 9 sama-sama kita bagi 3 menjadi sepertiga X kuadrat dikurang 13. Jadi Y aksen 2-nya kita bisa tulis sama dengan sepertiga X kuadrat kurang 39. Jadi Gx-nya itu jadi hasil penggeseran 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas yaitu X kurang 13, X kuadrat dikurang 13, kemudian dilatasi dengan faktor skala 3 dengan pusat 0,0, jawabannya sepertiga X kuadrat dikurang 39. Jadi inilah jawaban akhir dari contoh soal komposisi transformasi fungsi. Terima kasih. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan sesi selanjutnya. All lessons ended for today. See you tomorrow morning with a new learning spirit. Take care on the way home and have a nice day. What do I believe in?
aja tuh di kelas. Idean mali batu sumpah itu ya betul-betul nas. Itu hari nabi. Pas sama paling. Ina tinggalkan kejelita. Iya kan aku jadi kita. Perpus apa sih nih? Mau ya kelas ada. Jangan kesini teh. Moga kasih lihat deh teman kelompok cara kerja aku ini. Kirim Pak Guru yang di Maka bertanya soal materi ini karena ada materi tidak aku mengerti tentang rotasi. Ada tuh materinya di YouTube tapi Rotasi adalah transformasi perputaran di mana objek yang diputar dapat berupa fungsi atau kurva. Jika sebuah grafik fungsi diputar, maka persamaan fungsi tersebut akan berubah. Untuk mendapatkan persamaan hasil rotasi, kita dapat mengambil sebuah titik pada grafik tersebut untuk mendapatkan aturan umumnya. Rotasi 90 derajat atau min 270 derajat dengan pusat 0,0. Rotasi 90 derajat artinya diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Rotasi 90 derajat setara dengan rotasi min 270 derajat yang artinya diputar 270 derajat searah jarum jam. Perhatikan gambar 2.7 di samping. Dengan memperhatikan gambar tersebut, titik X, min Y pada kurva fx dirotasi 90 derajat atau dirotasi 270 derajat searah jarum jam dengan pusat 0,0 menjadi titik Y, X pada kurva GX. Maka dapat diformulasikan X aksen sama dengan min Y atau Y sama dengan min X aksen dan Y aksen sama dengan X atau X sama dengan Y aksen, sehingga Y sama dengan Fx, min X aksen sama dengan Fy, X aksen sama dengan min Fy. Dengan demikian, jika Y sama dengan Fx dirotasi 90 derajat dengan pusat 0,0, maka bayangannya dapat dinyatakan dengan persamaan X sama dengan min Fy. Rotasi min 90 derajat artinya diputar 90 derajat searah jarum jam. Rotasi min 90 derajat setara dengan rotasi 270 derajat, yang artinya diputar 270 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan gambar di samping saya. Dengan memperhatikan gambar tersebut, titik X dan Y pada kurva fx dirotasikan 90 derajat searah jarum jam atau dirotasikan 270 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0 menjadi titik Y dan min X pada kurva GX, maka dapat diformulasikan X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan min X atau X sama dengan Y min Y aksen, sehingga Y sama dengan Fx menjadi X aksen sama dengan F dikali min Y aksen. Oh begitu. Kalau contoh soal tentang rotasi yang perputaran 90 derajat. ada juga. Farhan cerita duluan HP ke kelas lah. Aksennya atau hasil translasinya itu. Halo semuanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu contoh soal tentang rotasi. Bisa dilihat soal di atas, yaitu tuliskan persamaan bayangan dari
fungsi linear f(x) sama dengan 2x tambah 8 jika dirotasi dengan pusat 0,0 dan gambarkan grafiknya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan, menurut aturan rotasi 90 derajat dengan pusat 0,0 maka menghasilkan x sama dengan min fy. Langsung saja kita masukkan rumusnya. X sama dengan min fy. X sama dengan min 2y. F kita ubah menjadi 2 dan X kita ubah menjadi Y ditambah 8. Setelah itu X sama dengan min dikali 2Y sama dengan min 2Y. Min dikali positif 8 sama dengan min 8. Lalu min 2Y kita pindah ruaskan maka diubah menjadi 2Y. Begitupun dengan X kita pindah ruaskan maka diubah menjadi min X dikurang 8. Kedua ruas tersebut kita kali dengan 1/2, maka Y sama dengan min X dikali 1/2 sama dengan min 1/2 X. Min 8 dibagi 2 sama dengan min 4. Maka persamaan hasil bayangan GX adalah min 1/2 X dikurang 4 atau Y sama dengan min 1/2 X dikurang 4. Bisa dilihat gambar di samping. Gambar grafiknya seperti gambar di samping tersebut. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan contoh soal rotasi min 90 derajat. Tentukan persamaan bayangan dari fungsi linear f(x) sama dengan 2x ditambah 8 jika dirotasi min 90 derajat dengan pusat 0,0 dan gambarkan grafiknya. Di sini saya akan masukkan rumus sesuai aturan pada rotasi min 90 derajat yang dimana X sama dengan F dikali min Y. X sama dengan 2 kali min Y ditambah 8. 2 dan 8 ini kita dapatkan dari Fx sama dengan 2x tambah 8. X sama dengan min 2Y tambah 8. Min 2Y ini kita dapatkan dari 2 dikali min Y. 2Y sama dengan min X tambah 8. Kenapa bisa 2Y di sebelah kiri? Karena kita pindah rumuskan menjadi min 2Y ini, kita pindah rumuskan ke sebelah kiri menjadi 2Y. Lalu X ini kita pindah rumuskan ke sebelah kanan menjadi min X. 2Y sama dengan min X tambah 8. Kedua rumusnya ini kita kali 1/2. 2Y dikali 1/2 sama dengan min 1/2 X tambah 8. Di sini Y sama dengan min 1/2 X tambah 4. 2-nya ini habis dibagi menjadi Y. Karena Y dan 1 dikali Y itu sama dengan 1Y. Satunya itu tidak perlu kita tulis. Jadi Y sama dengan min 1/2 X tambah 4. 4-nya ini kita dapatkan dari mana? Dari 8 dibagi 2. Jadi persamaan bayangannya adalah GX sama dengan min 1/2 X tambah 4. Sekian. Dan lebih jelasnya bisa kalian lihat gambar grafiknya di sebelah sini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan pengertian dari translasi. Translasi adalah transformasi pergeseran yang dimana objek yang digeser dapat berupa fungsi atau kurva. Secara umum telah dikemukakan bahwa jika titik X, Y ditranslasikan oleh translasi A dan B dengan A sama dengan nilai pergeseran ke kanan plus atau ke kiri minus, dan B sama dengan nilai pergeseran ke atas plus atau ke bawah minus, maka hasilnya dapat dinyatakan sebagai banyaknya X-aksen dan Y-aksen, yaitu sebagai berikut. Jadi itu mau menjelaskan contoh soal. Nama cara kerjaku, contoh soal dari translasi. Diketahui fungsi fx sama dengan 5x ditambah 2 ditransformasikan terhadap translasi 3 dan 4. Bayangan peta dari persamaan fungsi tersebut adalah, jawabannya, diketahui fx sama dengan 5x ditambah 2 dan ditanyakan translasi dari 3 dan 4.
Nah, untuk mencari hasilnya, diingat dulu rumus dari translasi yang dimana rumusnya itu Gx sama dengan Fx dikurang A ditambah B. Jadi kita masukkan Q persamaan Fx. Gx sama dengan 5x dikurang 3 ditambah 2 ditambah 4. Yang dimana A-nya itu 3 dan B-nya itu 4. Jadi setelah kita masukkan nilai A dan B, kita masuk lagi hasilnya yaitu Gx. Nah, untuk mencari hasilnya ini dikali 5 kali X sama dengan 5X. 5 dikali min 3 sama dengan min 15. Terus 2 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, kemudian dicari lagi hasilnya. Gx. Dicari ke hasilnya. Ini 5x dikasih turun G. Nah, yang dicari hasilnya itu min 15 ditambah 6 sama dengan min 9. Jadi bayangan translasi 3 dan 4 itu adalah Y aksen sama dengan 5x dikurang 9 atau Gx sama dengan 5x dikurang 9. Nah, untuk lebih jelas lihat Ki, untuk lebih jelasnya perhatikan Ki grafik di sebelah kanan ini. Oh, jadi begitu Pale. Jadi toh hasilnya itu Y aksen sama dengan 5x dikurang 9 atau Gx sama dengan 5x dikurang 9. Nah, ini grafiknya, contoh grafiknya ini. Ngerti maka? Mengerti, paham Pak. Oh begitu. Dari sana masuk. Jal dari kantin tadi. Yang mana kok materi tadi yang matematika? Yang nak kasih paturan transformasi fungsi. Kertas. Jal, bisa duduk di situ? Bisa. Mau duduk di situ lah. Kenapa itu Jelita tiba-tiba pindah? Kenapa kau pindah? Pindah Ji. Buka dulu sana. Bisa aja kan misalnya ini. Oh, yang soal dilatasi. Gimana? Gimana kalau jadi bagus kayak? Baik teman-teman, untuk menyelesaikan contoh soal dilatasi transformasi fungsi yang ditanyakan oleh Ajeng, kita harus mengingat kembali persamaan untuk mencari dilatasi, yaitu jadi ini adalah persamaan
cara dilatasi. Gx sama dengan K dikali F dalam kurung X per K. Namun, di soal sudah tertera K. K itu adalah skala. Di soal skalanya ada 2. Kita masukkan rumusnya. K-nya kita ganti dengan 2 dikali F X per 2. Sekarang kita masukkan persamaan dari soal. Tapi kita ganti X-nya menjadi X per 2 karena sudah menggunakan dari rumus ini. Kita masukkan 2 dikali kita masukkan X per 2 dari soal di mana X-nya diganti dengan X per 2. Kita masukkan kuadrat dari soal. Dikurang 6 dikali X per 2. Tambah 5. Ditambah 5. Kita turunkan 2. Nah di sini kuadratnya kita kali masuk. X kali X, X kuadrat. 2 dikali 2, 4. Ini min 6 kita bagi dengan 2. Maka 3. 6 bagi 2 itu 3. Min 3 kali X menjadi min 3X. Kita turunkan 5. Kita lanjut. Di sini kita akan mengalihkan masuk 2 dengan persamaan yang ada dalam kurung. 2 dibagi 4 menjadi sini X kuadrat per 2. Dari mana dapat 2 yaitu 2 dibagi dengan 4. 2 dikali min 3X maka min 6X. 2 dikali 5 maka 10. Jadi fungsi bayangannya adalah Gx sama dengan X kuadrat per 2 dikurang 6X ditambah 10. Jadi hasil bayangannya dari soal Fx sama dengan X kuadrat dikurang 6X ditambah 5 adalah Gx sama dengan X kuadrat per 2 dikurang 6X ditambah 10. Untuk lebih lanjutnya kita akan melihat grafik pada gambar di samping ini. Terima kasih. Sama. Oh, materiku saya refleksi, berarti cari contoh soal untuk bikin video nanti jadi lebih gampang. Oke. Halo, saya akan menjelaskan tentang refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah transformasi pencerminan di mana objek yang dicerminkan dapat berupa fungsi atau kurva. Suatu fungsi atau kurva dapat direfleksikan terhadap garis dengan persamaan X sama dengan H dan Y sama dengan K, sumbu koordinat, serta garis lain sebagai fungsi linear. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siswa Gemar Matematika. Nah, di sini kakak akan menjelaskan satu contoh soal transformasi fungsi yang dimana materinya adalah refleksi. Sebelum itu, silakan adik-adik lihat contoh soal yang ada di papan tersebut. Fungsi eksponen dengan persamaan Gx sama dengan 4 dikurang 2 pangkat 3x ditambah 4 merupakan hasil refleksi dari fungsi fx sama dengan 2 pangkat 3x ditambah 4 terhadap garis Y sama dengan K,
Yang ditanyakan adalah tentukan nilai K. Sebelum melanjut ke penyelesaian, kakak akan menjelaskan satu teori dulu. Jadi, jika fungsi fx yang melalui titik x dan y direfleksikan terhadap garis y sama dengan k, maka bayangannya adalah y sama dengan gx yang dinyatakan dengan persamaan gx sama dengan 2k dikurang fx. Baiklah, mari kita lanjut penyelesaian di papan. Seperti yang tadi saya katakan, aturan refleksi terhadap y sama dengan k, maka diperoleh gx sama dengan 2k dikurang fx. Nah, kita turunkan 2k dikurang 2 pangkat 3x tambah 4, di mana fx ini adalah hasil dari fungsi yang ada di soal. Fx sama dengan 2 pangkat 3x ditambah 4. Maka diperoleh bayangan gx sama dengan 4 dikurang 2 pangkat 3x ditambah 4 seperti yang ada pada soal persamaan gx sama dengan 4 dikurang 2 pangkat 3x ditambah 4. Lalu kita turunkan gx-nya sama dengan 2k dikurang 2 pangkat 3x tambah 4, yang dimana ini adalah hasil dari gx yang kita turunkan ke sini. Jadi diperoleh nilai 2k sama dengan 4. Ini nilai k sama dengan 2 diperoleh dari kedua ruas dibagi dengan 2. Jadi nilai k sama dengan 2. Nah, demikian contoh soal dan jawaban yang telah kakak berikan kepada adik-adik. Semoga dimengerti. Jika ada yang kurang paham, silakan mengirim komentar yang ada di bawah ini. Terima kasih. Paham sampai di mana itu materinya? Dilatasi nih. Sekarang itu komposisi transformasi fungsi. Komposisi transformasi fungsi. Apa? Komposisi transformasi fungsi artinya menggabungkan lebih dari satu bentuk transformasi fungsi. Dapat berupa gabungan translasi dengan rotasi atau refleksi dengan rotasi atau lainnya. Bagaimana itu materi yang kemarin? Kurang mengerti, Kak. Ana mungkin jelaskan lagi Kak, sudah paham kemarin. Seperti bisa Ana yang menjelaskan. Saya mau menunggu. Nah, di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari komposisi transformasi fungsi. Yang dimana contoh soalnya berupa diketahui fungsi fx sama dengan 2x plus 10. Jika gx adalah peta dari fx sebagai hasil translasi 1 dan 4, dilanjutkan refleksi x sama dengan 3. Maka saya akan pertama-tama menuliskan diketahui fx sama dengan 2x tambah 10. Kemudian yang ditanyakannya di sini adalah hasil translasinya adalah 1 dan 4. Kemudian dilanjutkan refleksi X sama dengan 3. Pertama-tama kita akan menjumlahkan dengan translasinya. Di sini kita akan menggunakan rumus dx sama dengan f dengan kurung x dikurang a tambah b. Pertama-tama saya akan memasukkan yang diketahuinya, yaitu 2x tambah 10. Kemudian saya akan memasukkan angkanya ke dalam rumus, yaitu 2x kurang a tambah 10 tambah b. Di sini saya akan memasukkan nilai yang telah diketahui tadi, yaitu 2 dengan kurung x. Nah, a di sini adalah nilai yang sejajar dengan sumbu x, yaitu di sini adalah 1. Kita akan masukkan 1 tambah 10 tambah, sedangkan untuk b adalah nilai yang sejajar dengan sumbu y. Maka kita akan masukkan ini, yaitu min 4. 2 dikali x sama dengan 2x. 2 dikali min 1 adalah 2 tambah 10 plus dikali minus
hasilnya minus, yaitu min 4. X kita turunkan. Min 2 ditambah 10 sama dengan 8. 8 ditambah 4 sama dengan positif 4. Maka ini adalah hasilnya. Kemudian untuk refleksi. Refleksi saya akan menggunakan rumus Gx sama dengan F 2A 2A kurang. Saya akan memasukkan nilainya, yaitu F sama dengan 2X ditambah 4. Kemudian nilai ini saya akan masukkan ke dalam rumus, yaitu sama dengan 2X dalam kurung 2A kurang X tambah 4. Nah, untuk yang kita ketahui, refleksi X sama dengan H, maka kita akan memasukkan di sini 2 dalam kurung H sama dengan X, dan X adalah 3. Di sini akan memasukkan hasil 3 dikurang X ditambah 4. 2 dikali 3 sama dengan 6 min X tambah 4. 2 dikali 6 sama dengan 12. 2 dikali min X sama dengan min 2X ditambah 4. Di sini kita akan menjumlahkan hasil yang kita ketahui terlebih dahulu dan menjumlah sama, yang dalam variabelnya sama, yaitu 12 ditambah 4. 12 ditambah 4 sama dengan 16. Kemudian min 2X. Maka hasilnya adalah 16 dikurang 2X. Mengerti Maki? Oh, begitu. Ajeng, kenapa tadi? Kenapa tiba-tiba duduk di sampingku? Ikut cerita tadi saya terus ada banyak orang di kelas tentang Kenapa masalah sama Suci? apa deh tambah dekali kuliah sama Farhan. Buru kok? Sedikit suka liakin dekat-dekat sama Farhan, tapi tidak dapat lagi suka juga Farhan. Tapi kuliah tuh Farhan makin dia kayaknya dekati Suci deh. Jemput kayak anak-anak jemput dari ibu. Tapi kalau bertanya Uci itu tuh mumpung dia belum pulang. Ayo Mi. Tadi kan Jelita sampingku tiba-tiba dia kenapa Uci? Bermasalah sama bilang toh cemburu Suci dekat Farhan. Bagaimana itu saran? Kayaknya nggak bisa bicara bertiga, harus bicara sama supaya tidak ada yang salah paham. Jadi besok kita bicara sama-sama. Enak kok Ada Jiki berdua. Nah, Harus memang dibicarakan ya. Kita semua ini bersahabat. Tidak ada lagi yang kayak pintar bersebelah, tidak lagi. Ya, besoknya kita pulang ya. lihat gue mandi berdekatan memang kayaknya deh. Enggak gitu. Tapi gimana aja? Atau mau kita omongin? Nggak enak kok setelah misalnya Farhan tuh kayak lebih prioritas sama Suci kuliah baru dekat selalu belajar sama, selalu jalan berdua.
Tapi kan namanya berteman. Teman biasa begitu. Iya. Harusnya kayak kita omongin nih biar tak salah paham toh. Kita kumpul nanti. Kita enggak enak kan kita tuh teman berapa orang, 10 orang. Siapa lagi mau ya? Yang paling membahas yang tadi. Oh iya, sama yang ada kan contoh soal penerapan itu. Penerapan. Iya, biar semuanya bahas di situ. Di mana? Maik di sini aja nggak sih? Duduk. Iya, ada di situ sih. Oh iya, masih ada tuh penerapan yang tugas contoh soal. Yang penerapan sehari-hari. Oh iya, masih ada. Sama materi tak? Siapa mau? Iya, siapa mau? Duluan. Buat penerapan. Masing-masing nih Kak, Pak. iya. Sesuai materi. Oh, berarti nanti bisa pulangan? Gue anu kena ikut ini untuk berdua. Apa weh? Minta sekali Kak Nah. Karena belakang ini kuliah kayak dikasih sekali ke berdua. Apakah memang kakku atau pacaran Mia sekarang? Enggak, weh, kayak teman saya aja kayak persahabatan tak ini begitu, Ci. Enggak ada lebih, enggak lebih. Kau ya Farhan? Iya, cuma sebatas gulung aja saja. Kemarin soalnya Jalita ada tanya Kak, bilang kenapa itu Farhan sama Suci dekat sekali kayak orang pacaran. Jalita nggak apa-apa. Kemarin karena kita lagi supaya tidak ada lagi yang salah paham antara kita bertujuh. Iya, apalagi kita nih terbuka 7 orang ini Iya. kan udah berteman lama. Jangan sampai hancur Ki. Ya Pak, enggak aja salah paham aja saja minta maafkan Ki karena salah paham Kak sama kau karena jelas sekali aku sama Farhan. Jadi minta maaf Kak, salah sangka Kak sama kau. Kalau saya kok anggap biasa di Farhan kayak teman, enggak lebih dari itu. Ya, minta maaf Kak Farhan juga. Jadi semua udah nggak ada. Tunggu loh, tapi sebelumnya memang Farhan ini ada perasaan sama Farhan Kak. Jadi ayo aku kagumi juga Farhan, tapi kalau Farhan lebih ke kau ya enggak apa-apa aja. Enggak boleh ada begitu deh, kayak teman saja semua. Ya paling ya tidak ini. Iya, Saya ini tuh masalah Jadi semua perasaan itu nggak ada ya. Jadi teman Nggak semua ada. kayak anggap saya sahabat. Kau Farhan juga toh ubah perasaan ke Suci. Jadi kita juga ubah ke Farhan. Kenapa Anang weh? Tidak bisa ya. Atau ada juga kayak Anang di sini? Ya paling sekarang nih dalin kayak begitu nah. Jadi sekarang kita bertanya itu Udah, ini berarti nggak ada udah salah paham lagi. Ya, minta maaf Kak Suci sama Farhan. Berikut adalah contoh penerapan dari refleksi. Cermin. Kaca cermin adalah contoh paling umum di mana cahaya memantul untuk menciptakan bayangan diri kita. Berikut penerapan dari translasi. Cermin spion kendaraan, spion motor memantulkan bayangan jalan dan kendaraan lain di belakang kita. Berikut adalah contoh penerapan rotasi, yaitu gerakan roda motor saat berjalan. Contoh pada video tersebut memperlihatkan jarum jam. Detik, menit, jam berputar mengelilingi poros di tengah jam. Gerakan jarum jam adalah rotasi karena seluruh jarum berputar dengan pusat tetap pada titik porosnya. Berikut adalah
contoh penerapan dari dilatasi, yaitu kamera handphone. Ketika kamera handphone melakukan zoom in atau zoom out, objek tampak lebih besar atau lebih kecil, tetapi bentuknya tetap sama. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan contoh penerapan komposisi transformasi fungsi pada kehidupan sehari-hari. Yang dimana salah satu contohnya adalah ketika Anda membeli barang, yang dimana barang itu memiliki diskon dan juga pajak. Ketika suatu barang memiliki diskon dan juga pajak, proses dilatasi terjadi sebanyak 2 kali. Yang dimana jika proses dilatasi terjadi sebanyak 2 kali, maka proses itu bisa juga disebut sebagai komposisi transformasi fungsi. Tibalah kami di penghujung video. Nah, di sini kesimpulan kami adalah transformasi fungsi adalah perubahan pada fungsi yang sudah ada untuk menghasilkan fungsi baru dengan memodifikasi posisi, bentuk, atau orientasi grafiknya. We're looking back.